Halo, Halo. Eumet. Hari ini kita kembali lagi di live Wujud Unggul Consumer Talk bersama dengan saya KDI Sinta Narayani, dan di sebelah saya ini kanan kiri sudah ada dua wajah yang kira-kira apakah Eumet sudah kenal atau belum nih. Nah, sebelah kiri ada siapa nih? Saya Dewi dari Telemarketing Epson. Oke, dan di sebelah kanan? Saya Gunawan dari Teknisi. Oke, teknisi wujud unggul dan produk spesialis dari Consumable Epson. Wow, hari ini kita mengundang lagi produk spesialis dan juga teknisi di sini ya. Kita jarang-jarang nih ngobrol sama teknisi ya, Mbak ya. Jarang-jarang. Betul. Kita akan melihat dari sisi teknis itu sebenarnya kayak gimana sih di lapangan langsung gitu ya. Karena Oke. sepertinya Mas Igun ini kalau Mbak Dewi kan biasanya ngobrolnya lewat telepon, Betul. dan komunikasi online. Kalau Mas Igun ini turun lapangan nih, Mbak. Nah, Betul. kira-kira di lapangan ini ketemu apa aja? Ketemu pemain sepak bola, nggak lucu. Sorry, tadi mau lucu. Nggak. Oke, hari ini kita akan ngobrolin tentang sebuah brand yang WMED semua pasti sudah tahu. Kita lagi rajin banget ngomongin ya. Minggu ini, minggu kemarin kita juga ngomongin, yaitu apa lagi kalau bukan Epson. Sure Color G6030. Betul. Epson Sure Color G6030. Kalau minggu kemarin kita udah ngobrol sama tim mesin gitu ya. Oke. Ngobrolin soal printernya G6030. Betul. Hari ini kita akan ngobrolin soal bahan dan juga dari sisi teknisnya. Oke. Betul. Mungkin di awal kita mau ngobrol dulu tentang pengalaman gitu ya. Iya, Kalau boleh. Mas Igun sendiri itu biasanya kalau ke customer itu paling jauh pernah kemana, Mas? Paling jauh itu Jayapura. Jayapura. Ya, aku paling jauh ke Jayapura. Oke, itu brandnya Epson atau yang lain? Epson. Epson. Kebetulan di sana waktu itu install F72. F72. Jadi di sana masih satu-satunya yang punya mesin Sublime tahun waktu berapa itu. Mas? Itu ke 2023 atau 2024 gitu. 2023-2024 ke Jayapura untuk instalasi Instalasi Epson. Epson F72. Itu berarti Sublimasi. Sublime, Sublime iya. ya. Oke. Itu kita ada nggak, Mbak, untuk consumable-nya? Oh, ada. Kita lengkap di Wujud Unggul, semua lengkap. Untuk yang F72 kita ada apa aja? 72 kita ada tinta ada, terus untuk bahannya juga kita ada. Oke. Kita lengkap Wujud Unggul. Oke, F72 itu berapa warna ya? Sublime 4 warna. 4 warna, Empat warna satu ya? head ya. Oke. F72 sublimasi printer pertama di daerah sana. Di daerah sana. Di daerah sana. Wow, itu kalau pertama kayak gitu pasti memonopoli pasar tuh. Betul. Oke. Dan Itu- waktu instalasi itu Mbak ya, mesin baru turun, belum dibuka paletnya. Iya. Customer udah ada list orderan. Wih. Wow. Dia udah antri orderan gitu. Wih. Wow. Padahal belum kita buka, masih dalam box mesinnya. Masih dalam box. Sudah ada antrian. Udah ada antrian ditunjukkan ke aku, ini Mas sudah ada antrian banyak jersey gitu. Wow. Itu Luar dia biasa. memang kebanyakan jersey atau apa, Mas, untuk sublim? Dia jersey, kursus jersey sepak Kursus bola. Oke, karena memang kita tahu ya di daerah timur itu berkembang Betul. untuk olahraga terutama sepak bolanya. Iya. Oke, tim-tim mungkin dari sekolah-sekolah atau mungkin Betul. dari daerah-daerah. Luar biasa banget. Nah, itu kalau Mbak Dewi sendiri, biasa kan telemarketing juga Betul. biasanya komunikasi jarak jauh Betul. dengan customer tidak hanya daerah Surabaya. tuh. Ya. Untuk customer Epson itu paling jauh dari mana, Mbak? Kalau aku itu untuk wilayahnya aku wilayah Kalimantan, Jawa, sama daerah Kupang, Oke, Gitu. NTT. Berarti paling jauh di Kupang, Kupang ya? betul. Tapi kebanyakan customer di Kalimantan sih. Oke. Emang di Kalimantan ramenya apa, Mbak? Ramenya di Kalimantan macam-macam ya Mbak Kadek. Sekarang itu lagi ramenya Sublime kalau di Kalimantan. Oke, produksi Ya, jersey produksi juga. jersey juga, terus kaos anak-anak sekolah olahraga sekarang berkembangnya itu di jersey. Oke. Jadi nggak pakai kaos sablon gitu, tapi sekarang di sablon jersey. Jersey. Gitu. Oke. Kalau dulu kan sablon manual, nah Iya. sekarang di sablon jersey kebanyakan anak-anak sekolah. Oke. Nah, itu kalau mungkin kita kembali ke proses instalasi tadi ya, Iya. Mas ya. Itu apakah memang kita setiap instalasi dari Wujud Unggul tuh menyediakan teknisi untuk install di tempat customer atau hanya sesuai request? Kalau instalasi mesin kita yang datang ke sana. Oke. Jadi dari mulai proses instalasi, menyiapkan keperluan mesin sampai training, sampai dia benar-benar bisa, kita yang handle. Oke, berarti nggak cuma datang pasang ditinggal tuh. Enggak. Kita support. Jadi kalau ada kendala selalu bisa tanya-tanya ke kita. Oke. Nah, itu
tahun 2023-2024 Iya, instalasi sekitaran. F72 itu sampai sekarang apakah mungkin pernah ada kendala atau mungkin seperti apa Mas? Biasanya sih kalau ada perubahan operator ya, Oke. customer masih sering WA. Oke. Maksudnya dipandu maintenance-nya seperti apa gitu-gitu sih Mbak. Perubahan operator dari beliaunya. Dari beliaunya itu kan Oh. biasanya operator lama itu ngajari yang baru, Oke. tapi biasanya kurang jelas lah ya Iya. gitu ya. Biasanya WA di teknisinya sendiri, Oke, berarti diajarin via WA. diajari via WA. Berarti Wujud Unggul punya service nggak cuma offline tapi online juga. Online bisa? juga bisa. Sebenarnya tergantung customer-nya sih Mbak, mau datengin kita ke sana juga bisa. Oke, Gitu sih. tergantung kebutuhan Iya, gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, itu kalau misalnya dari sisi mungkin bahan gitu ya, Mbak ya. Apakah pernah nih kita udah punya customer Sublime gitu ya. Apa pernah mengalami di Wujud Unggul itu kita sudah punya printernya, kita sudah berangkat install, tapi kita nggak punya bahannya? Oh, nggak pernah. Kita selalu lengkap, stok kita selalu aman, terus selalu full. Oke. Fulfill untuk stok consumable-nya selalu ada sih Mbak Kadek. Kita nggak pernah ada kendala kehabisan bahan atau kehabisan tinta, kita nggak pernah ada. Oke. Dan itu biasanya juga untuk pembelian awal kita kalau kirim printer sudah ada satu set Sudah tinta ada. biasanya. Betul, Ya. ada. Oke, satu set tinta. Dan kemudian selanjutnya mungkin mereka bisa hubungi kita lagi Betul. untuk terus restock tintanya Betul. sesuai Ya, betul. kebutuhan. Ya, betul. Oke, wow. Itu sebenarnya kalau kita ngobrolin, ini kita mungkin masih ngobrolin di Jayapura ya, Iya. karena menarik banget tuh Image. Orang pertama di Jayapura yang punya printer Sublime langsung Epson, dia langsung Epson loh. Iya, Maksudnya dia langsung. berani invest langsung Iya. gede gitu ya. Nah itu, dan langsung sudah punya list orderan. Berarti kan sebenarnya demand-nya tinggi tuh, Demand-nya tinggi. permintaannya tinggi ya. Sebenarnya dia sebelum punya mesin pun dia udah ngelempar ke Jawa sih Mbak. Oh, Dia udah Maklum. maklun ke Maklun. Jawa. Jauh sekali tuh. Jauh sekali. Karena di sana nggak ada kayaknya, kan belum Di ada sana yang belum punya ada. Sublime toh. Jadi maklonnya kebanyakan untuk yang luar pulau memang di Jawa. Habis gitu kok hasil dari maklon itu tadi kebanyakan ya customer ya kok lumayan kita bisa invest ke mesin. Iya. Ya mending kita invest aja daripada kita betul. maklon. Soalnya kan itu selisih harganya lumayan Mbak Kadek untuk maklon sama kita invest mesin Belum sendiri. ngirimnya ke sana Belum ya. ongkos kirimnya. Nanti kita ongkos kirim lagi ke customer gitu Hmm. toh. Jadi kebanyakan customer mending kita invest aja untuk barang printernya gitu Printernya. Oke. daripada maklon terus. Saya sendiri kan juga asal daerah dari Sulawesi Tengah gitu ya. Iya. Saya kalau misalnya belanja online WMIT semua 5 hari sampai tuh cepet loh. Biasanya 10 hari sampai 2 minggu. Nah, Bayangin udah maklon, nah, nunggu orderan Dateng. nunggu orderan misalnya list list orderannya. orderan ya dari tempat maklonnya sendiri, Betul. nunggu ngirimnya ke sini Nah, lagi. betul. Belum kalau misalnya udah ngirim ada yang reject atau Nah. gimana, Nah, ngirim itu. lagi ke sana. Betul. Karena mungkin kalau maklon kan kita nggak bisa ngatur waktu, Betul. Ya, bisa betul. ngatur kualitas dan Iya. lebih mahal ya. Betul lebih Betul. mahal. Iya, karena kalau kita bayar maklon, kita udah bayar kos produksi, kita bayar Betul. jasa maklonnya Jasa. lagi. Belum ongkos kirimnya ke Jayapura. Jayapura. Belum waktu yang lama banget itu. Betul. dan Jayapura segala kan macam. pojok Indonesia. Kece Indonesia. Jauh sekali kayak gitu semua. Pojok Indonesia kan potensinya gede banget. Betul. Potensinya gede banget, luar biasa. Nah itu memang sebenarnya kalau kita bilang investasi printer, kalau sudah punya marketnya itu Iya. memang sangat sebenarnya menjanjikan ya Mas ya. Menjanjikan ya. Yang penting itu marketnya kan ya. Kita harus punya dulu target pasar kita itu udah jelas gitu. Pasti akan menjanjikan. Betul. Apakah ada Mbak misalnya customer gitu ya, mereka sudah punya printer mungkin terkait di Epson, tidak cuma Sublime yang lain-lain juga, tapi dia bahannya saja yang di kita support bahannya gitu. Ada beberapa customer yang beli printer itu di dealer lain. Atau mungkin sudah punya printernya. Atau gitu ya. punya printer yang lain. Nah, karena dia kenal dari WU, kemungkinan dari teman-temannya karena WU itu satu stoknya selalu ada, dua harganya lebih miring dari yang lain ya kan, dan selalu ada full service juga. Jadi kebanyakan mereka pada ke WU semua. Oke, apalagi di kita juga, kita printernya pasti berkualitas karena Betul. langsung dari Epson. Betul. Kita juga bahannya pasti original. Betul. Dan memang untuk teknisi sendiri biasanya kita ada training ya Mas? Iya, ada training. Jadi sering kita dapat jadwal. Oke. Customer itu dulu nggak beli di kita, Oke. tapi dipercayakan untuk
servisnya ke kita. Oke. Sering sekali dapat jadwal Itu seperti itu. dari Epsonnya langsung tuh. Iya, dari Epson langsung. Oke. Tapi kalau misalnya memang sebaiknya gitu ya teman semua, whole package one stop solution itu di WU. Iya, Betul. di WU. Dari dari invest awal. printer, kemudian juga invest bahannya, Betul. kemudian juga untuk teknisinya. Iya, betul. Biar kita juga tahu Historinya. pemakaiannya gitu loh Mbak Soalnya Kade. terkadang kalau bukan dari kita ya, Iya. kita kemudian datang servis ke sana, kita itu kadang kaget. Entah itu nilai groundingnya masih jelek, Nah, listriknya masih naik turun tanpa Nah. UPS gitu-gitu. Itu gimana tuh Mas teknis banget? Jadi kalau dari kita sebelum instalasi itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ruangan tertutup ber-AC, Oke. grounding, itu kita ukur nilainya harus sesuai SOP. Oke. Sama UPS stabilizer untuk biar tegangannya itu stabil, nggak naik turun. Tegangan listriknya. Nah, itu dari WU selalu seperti itu Oke. sebelum mesin nyala. Tapi kalau biasanya kita dapat customer misal dari tempat lain beli mesinnya kita support, nah selalu itu ada yang kurang, entah itu nggak ada groundingnya, Oke. ruangannya panas gitu-gitu sih. Oke. Nah, emangnya pengaruhnya kemana Mas? Itu pengaruhnya ke print head, jangka panjang ke headnya. Jadi mesin itu di dalamnya itu dia nyemprot tinta sama ada pemanasnya. Itu Iya. pasti lembab kalau memang ruangannya nggak memadai. Dan kalau lembab kenapa? Kotor dan bisa tersumbat. Oh, itu yang menyebabkan Nah, clogging di Clogging di Di nozzle. print Di head. print head. clogging di print head. Iya, Betul. betul. Oke. Nah, itulah yang terutama banyak terjadi di DTF ya Mas ya. Iya di DTF. Apalagi tintanya kan khusus gampang menggumpal DTF itu. Nah itu jadi perawatannya dan tempatnya memang harus prepare kalau Oke. DTF. Nah, dengan sekarang ini WMS semua ada teknologi baru dari Epson DTF di mana tintanya itu sudah punya formulasi khusus nih. Iya. Betul. Kalau tinta DTF di tempat lain itu tadi mungkin lebih rentan menggumpal dan Iya. juga menghumbat print head, Betul. menghambat print head. Nah, itu menyumbat print head Menyumbat. Mampet di print head. menghambat di print head. Nah, di Epson sendiri tintanya itu beda ya, Mbak ya? Beda. Jadi di Epson sendiri khususnya yang DTF G6030 itu Epson mempunyai formulasi khusus anti clogging untuk tinta DTF-nya. Jadi aman, nggak nyumbat di print head. Oke. Terus untuk hasilnya juga lentur, terus lembut, dia nggak lengket juga untuk hasil hand feel-nya. Oke. Dan itu pasti membantu teknisi ya? Iya membantu teknisi. Jadi selain dari tinta, dari sistem mesinnya ini ada yang baru nih. Apa tuh? Jadi yang pertama itu weight circulation. Oke, whitening circulation. Mungkin itu masih banyak ditemui di mesin Cina ya. Oke. Tapi yang terbaru itu ada yang namanya maintenance liquid. Jadi kalau biasanya kita pakai DTF selesai dipakai harus direndam. Iya. Ini Epson ada fitur auto Cleaning. maintenance. Oh, auto. Oke. Jadi maintenance liquid itu tadi akan membilas permukaan head. Jadi Oke. proses itu berlangsung ketika awal menyalakan sama akhir mau mematikan mesin. Oke. Mantap. Wow, itu otomatis. Otomatis ya. Dan itu nggak ada di printer lain. Nggak ada. Oke. Rendam print head itu, kalau misalnya kita bukan pakai Epson, Ya di mesin Cina. itu print headnya direndam. Jadi kita kalau di mesin Cina ya, Ya. habis kerja, print head, mesin kita matikan, print headnya kita geser, kita kasih cleaner di capping. Oke. Kemudian print headnya digeser lagi, dikunci. Nah itu Oke. dilakukan seperti itu. Kalau di Epson otomatis, Nggak perlu dia kayak gitu. nggak perlu kayak gitu. Soalnya ada sistem pembilasan. Berarti nggak dua kali kerja. Iya nggak 2 kali kerja. Nggak 2 kali kerjaan otomatis tuh. Otomatis. Berarti kalau di Cina tadi tuh pas kelar dipakai direndam, mau dipakai dilepas Dilepas lagi. Abis pakai direndam Direndam lagi. gitu. Kalau di Epson otomatis. Iya ada pembilasan otomatis. Oke, dan itu juga yang memastikan bahwa yang tadi itu anti clogging. Iya. Dan itu ngaruh banget di umur print head ya Mas? Iya, jadi kan fungsinya biar print head itu tetap lembab, nggak kering. Ya, gitu sih. Oke. Nah, itu apakah kita bisa ngobrolin kalau misalnya nih printer secara general gitu ya, Epson sama brand lain, umur print headnya, maksudnya kayak misalnya Epson berapa tahun baru kemungkinan perlu ganti print head, kalau mesin Cina berapa tahun baru perlu ganti print head gitu. Kalau dari Epson sendiri ya usia print head itu 3 tahunan. Oke. Tapi secara pengalaman di lapangan, Mbak, print head Epson itu bahkan aku pernah servis itu ada yang 10 tahun baru ganti. Betul. 10 tahun baru ganti? Iya, Betul. Betul. Apalagi 10 tahun baru ganti. untuk yang mesin-mesin foto Oke. Epson, nah Iya. itu bahkan
lebih dari 10 tahun. Kadang yang tipe-tipe lama yang sebelum Sure Color, yang Stylus Pro itu bahkan barusan ganti. Ya itu bisa terhitung dari umurku di Wujud Unggul. Hampir 12 tahun, 11 tahun itu baru ganti. Dan itu kadang Eman mau ganti karena mesinnya masih bagus, masih bandel, cuma lubang-lubang aja. Jadi kadang customer juga Eman kalau mau ganti karena mesinnya kan masih bagus, masih bisa, tapi mengharuskan ganti karena untuk spare part yang tipe lama sudah susah sudah discontinue gitu loh. Sampai seperti itu sih. Iya. Wow. Gitu. Itu berarti sebenarnya disediakan sampai biasanya umur pernah itu 3 tahun. Iya, itu kalau dari Epson-nya sendiri bilangnya 3 tahun. Tapi bisa sampai 12 tahun. Betul. Itu 4 kali lipat lebih lama. Betul, Mbak Dan Kadek. sebenarnya juga ya itu tadi, kalau misalnya kita mau ganti print head-nya aja tuh kan investasinya gede ya. Investasinya gede. Betul. Bayangin kalau Image udah misalnya pakai printer Epson, kalau memang sudah 3 tahun dan perlu diganti print head ya ganti print head. Tapi kalau misalnya pakai brand lain belum 3 tahun tuh ada nggak Mas? Sering kalau brand lain, Mbak. Jadi dari penataan head, mungkin kita bahas DTF ya. DTF di brand lain itu kita headnya itu harus masang sendiri. Harus masang sendiri. Jadi sering kali entah itu dalam pemasangan miring atau itu kan harus direndam kayak tadi. Biasanya cleaner itu naik ke socket head sehingga konslet gitu-gitu. Kalau di Epson udah mesin datang itu udah rakitan dari pabrik. Oh, wow. Jadi print head itu dipastikan aman, udah ke cover, ketutup semua gitu sih. Salah satu faktor yang paling banyak yaitu konsletnya di head. Konsletnya di head. Konslet di head. Kalau bicara umur head i32 sendiri mungkin 2 tahunan kalau di mesin-mesin Cina. Itu baru entah itu nozzle-nya ada yang lubang permanen atau nggak keluar gitu sih. Dan sebenarnya mungkin ini kita bisa bertahu juga bahwa banyak mesin yang ternyata print head-nya pakai Epson. Iya, betul. Print head-nya pakai Epson. Iya, betul. Pakai Epson. Jadi Epson produksi print head bisa dikatakan universal ya. Kayak i32, XP600, i1600 itu dari Epson semua. Tapi khusus untuk mesin Epson-nya sendiri dia ada print head sendiri. Ada print head sendiri. Yang dipakai sendiri. Yang tidak dijual untuk pabrikan. Betul, yang tidak dijual untuk mesin-mesin lain. Yang micro TFP ya? Iya, betul. Iya, betul. Itu memang khusus untuk mesin Epson sendiri. Iya. Nah, itulah kenapa Epson itu beda. Dari bolt-nya sendiri, mereka punya print head sendiri yang dipasang langsung di pabrik, sampai di Image nggak perlu rakit lagi. Betul. Kalau misalnya pakai printer lain, tetap aja pakai print headnya Epson. Betul. Tapi tetap tidak mungkin kualitasnya lebih daripada print head yang dipakai di Epson itu sendiri. Gitu ya. Kalau misalnya kita pakai brand Cina, pakai print headnya Epson, apakah bisa pakai tintanya Epson? Oh, tidak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Karena untuk mesin Epson sendiri dia memiliki tinta sendiri dengan kode-kode tersendiri. Itu kan Mbak Kadek. Kalau untuk G60 30 ini dia itu kemasan tintanya itu rips. Jadi dia bentuknya pouch tapi atasnya itu sudah ada chipnya. Nah, itu. Nggak kayak brand yang lain yang harus dituang-tuang. Kalau ini tinggal pasang udah langsung dimasukkan aja dia sudah langsung connect di mesin. Itu yang membuat Epsonnya eksklusif. Betul. Kalau mau pakai tinta Epson harus pakai printer Epson. Betul. Kalau mau pakai printer Epson juga harus dengan spare part original Epson. Betul. Karena kalau misalnya dicampur-campur, dirakit-rakit ke Image semua, nanti banyak sekali kendala di belakang yang bikin investasi malah 2 kali lebih rugi. Betul. Hasilnya pun nggak sebagus original Epson kan, Mbak Kadek. Betul. Wow. Nah nih Mas, pernah nggak mengalami pakai printer Epson, semuanya Epson, tapi tintanya nggak dari Epson? Jadi ada beberapa customer yang memang beli online, itu chipnya memang bisa kedetek, tapi dalam 1 tahun dia pakai itu headnya rusak, headnya buntu. Headnya buntu. Itu dari segi berarti tidak sehat untuk head. Tidak sehat untuk head. Tapi warnanya dapat nggak? Nggak, beda. Warnanya nggak dapat. Warnanya beda. Kalaupun tinta Epson-nya dipaksa dituang di mesin Cina, itu pun juga akan beda warnanya. Kualitasnya beda, soalnya kan print head-nya juga beda. Nah itulah kenapa Mbak Dewi ini masih menjadi orang yang dihubungi customer untuk beli tinta Epson. Iya. Karena kalau beli online, Image semua itu beda. Beda. Pernah nggak Mbak mengalami
ini kan tadi pernah mungkin punya customer yang dia udah punya printer, habis itu dia baru beli di bahan di kita gitu. Dulunya mungkin pakai bahan nggak ori atau bahan tinta dari mana gitu, habis itu ke Mbak dan hasilnya beda atau gimana gitu. Ada salah satu customer dulu itu sudah sering pakai beli di Wujud Unggul. Semua tinta ori, untuk mesinnya juga beli di Wujud Unggul. Nah, karena dia tergiur harga murah di online shop, ada tulisannya itu tinta original Epson, tapi harganya itu separuh harganya di WU. Akhirnya beliaunya beli, tapi kok sudah nyampe itu dilihat, benar ada tulisannya kemasan Epson, semua packagingnya mirip. Mirip sekali Mbak Kade, tapi dibandingkan sama yang beli di Wujud Unggul, ada kemungkinan di bawahnya Epson apa ada font yang kecil sekali, dan itu nggak ada. Di Epson ada, di yang Cinaan itu nggak ada. Nah dari situ si beliaunya tanya kan, Mbak ini aku punya tinta ini seperti ini, oke Bu, aku tak datang ke sana, visit ke sana, ternyata ibunya pun juga mau pakai tinta ini juga takut. Kok berbeda ya, tak infokan kalau tinta Epson semurah-murahnya tinta Epson hanya di Wujud Unggul, harganya sekian. Kalau di marketplace sekian, ya itu otomatis jelas palsu. Tak gitu barang KW. Betul, barang KW. Kalau ibu nggak percaya, ini kan ada barcode. Ibu scan barcode di aplikasi Epson Genuine. Lah kalau hijau berarti itu ori. Kalau merah otomatis itu KW. Tak gitu Mbak Kade. Dan ternyata ibunya nyoba kan, nggak percaya kan. Awalnya itu bilang, Mbak aku dapet tinta Epson murah gitu. Tapi nggak berani pakai. Ya itu tadi karena ada satu yang nggak ada di kemasannya Epson. Habis itu di scan barcode ternyata memang palsu. Tiwas beli satu set, akhirnya buang itu. Jadi kalau beli di marketplace, mending di marketplace-nya Wujud Unggul. Di Shopee-nya Wujud Unggul Official. Gitu. Kita ada di TikTok Shop, ada di Shopee, ada di Tokopedia. Karena memang mungkin kadang-kadang itu beda tergantung dari Shopee dan Tokped-nya. Nah, ini kita sebutkan saja semua. Kadang kalau misalnya event dan segala macam. Tapi kalau misalnya WMX butuh cepat, stoknya menipis, langsung saja ke produk spesialis. Telepon ke produk spesialis. Karena kita selalu ada ya Mbak ya? Selalu ada. Kita selalu ada stoknya WMX. Nah itu misalnya nih Mas, misalnya barang Epson, printer Epson, tapi tadi tuh nggak beli bahan di kita, bahannya tintanya itu nggak ori, tapi minta dikonfigurasiin biar warnanya kayak gini gitu. Pernah ada customer seperti itu, kita kejar nggak bisa ketemu Mbak. Jadi kita udah setting ini setting itu, tetapi warnanya memang nggak bisa ketemu. Tapi itu Mas tahu kalau itu bukan tinta Epson? Tahu. Dia beli online, terus katanya ada perubahan warna, udah disarankan untuk dikuras diganti tinta yang ori, nggak mau. Coba dicari dulu warnanya, kita coba setting warnanya, nggak ketemu, tetap nggak ketemu. Yang disayangkan itu print head sih Mbak. Kalau memang soalnya tinta itu sangat rentan sih, print headnya diserang itu sangat rentan. Jadi nggak sampai 1 tahun pasti print headnya rusak kalau pakai tinta yang nggak ori. Betul. Jadi ini pilihannya cuma 2 WMX semua. Mau tinta yang lebih murah tapi cepat ganti print head, atau tinta original tapi print headnya bisa sampai lebih dari 3 tahun. Nah pilihannya cuma itu. Karena apakah misalnya dengan pakai tintanya Mbak Dewi yang ori ini itu bisa menjaga umur print Mas? Jadi memang tinta Epson ini udah disesuaikan lah speknya dengan print headnya. Jadi memang kalau kita pakai tinta ori, udah jaminan 3 tahun terlewati. Selama nggak ada nabrak waktu pemakaian, groundingnya bagus, tegangannya stabil, itu pasti 3 tahun terlewati. Berarti memang sebenarnya banyak faktor. Iya, banyak faktor. Ini faktornya krusial juga untuk pakai bahan Epson, terutama kalau Epson DTF kayak gitu. Sebenarnya untuk DTF sendiri kan untuk Epson DTF masih baru ya Mas, masih baru masuk Mbak. Mungkin kalau di segmen DTF, di brand apa saja yang pernah mungkin dipegang Mas Gunawan, DTF itu masalahnya apa Mas? Di tinta putih. Sering. Jadi fungsi tinta DTF itu kan memang fungsinya untuk dirubah menjadi karet. Ya. Jadi kalau kena panas dia akan menggumpal menjadi karet. Nah, yang paling bandel itu tinta putih. Yang paling gampang menggumpal itu tinta putih. Jadi dia kena suhu yang agak panas atau mesin misal nggak digunakan beberapa hari, pasti itu akan ada gumpalan, pasti menyumbat.
Ya, jadi itu semua merek pasti tinta putih yang jadi masalah. Oke. Gitu sih. Jadi di Epson ini kenapa tadi ada fitur untuk maintenance liquid? Nah, itu tadi dia Epson kita cari cara bagaimana maintenance mesin ini bisa lebih mudah untuk penggunanya. Dengan mempertimbangkan usia head ini harus bertahan lebih lama. Oke. Jadi proses pembilasan otomatis itu memang sangat diperlukan di Epson. Misalnya saya mau liburan tahun baru, saya ini pengusaha Epson DTF, saya pakai printer Epson DTF. Mbak Dewi, saya nanti pesen lagi pas tahun baru, udah aman lah stoknya sekarang, saya mau liburan lah ke Jepang. Iya, itu saya nggak pakai printernya. Kan beberapa hari nggak dipakai tuh. Apa yang harus saya lakukan atau bagaimana kecanggihan Epson dalam proses tidak digunakan produksi itu? Nah, jadi ada kemudahan di Epson. Ketika kita libur panjang, katakanlah 1 minggu. 1 minggu. Biasanya di mesin Cina kita harus menguras tinta yang ada di jalur. Kita sedot manual, gitu-gitu. Kalau di Epson, mungkin kalau kita tinggal 3 hari, oke lah, nggak apa-apa. Kalau seminggu memang disarankan untuk kuras. Tapi kurasnya itu ada fitur yang namanya in discharge. Nah, jadi Epson mesinnya secara otomatis itu buang tinta yang ada di selang. Jadi bisa kosong. Kita nggak perlu bongkar, nggak perlu nyuntik-nyuntik. Nggak perlu nyuntik satu-satu Nggak per perlu selang nyuntik berarti satu-satu ya. per selang kayak mesin Cina ya. Jadi ink discharging namanya. Jadi otomatis langsung. Otomatis kita buang tinta yang ada di jalur selang. Oh, tapi itu kalau kuras itu berarti tinta di dalam printernya harus dibuang ya? Iya, dibuang. Di jalurnya, Di selang. jalurnya. Tapi nggak bisa dipakai lagi nanti tuh? Nggak bisa. Udah kecampur di pembuangan. Berarti kalau misalnya emang lagi mau liburan itu Libur panjang lebih baik dikuras sih. dikuras. Di ink discharge. Tapi bedanya lagi tetap saja ada fitur beda Epson sama brand lain. Betul. Brand lain harus disuntik gitu Iya, satu-satu, disuntik, terus satu-satu, dituang, dan segala macam. Epson otomatis tuh. Otomatis. Tinggal pencet tombol gitu. Betul. Betul. Wow, ini beda sekali banget semua. Sangat efisien waktu dan tenaga. Betul. Dan mudah juga. Mudah juga, bisa dilakukan operator sendiri sih. Memangnya kalau misalnya Cukup dipandu lewat video call, cara-caranya di panel, gimana cara ink discharge itu bisa dilakukan sendiri. Memangnya kalau brand Cina gitu harus teknisi kan? Harus teknisi yang datang. Soalnya kita cabut damper di atas permukaan head, itu kalau sampai netes ke soket itu bisa konslet. Jadi nggak disarankan untuk dikuras sendiri. Oh, wow. Wow, ini banyak sekali perbedaan dari eksklusivitas menggunakan Epson dengan brand lain. Betul. Iya, betul. Dari segalanya, wah ini semua ini whole ekosistem dibuat oleh Epson, printernya, print headnya, tintanya. Kalau misalnya mau yang bagus tuh emang bener-bener harus Epson. Epson ori. Harus Epson. Epson ori. Harus Epson. Wow, ini beda banget ya. Karena kalau misalnya nih, ya misalnya customer di daerah Jayapura lagi, itu misalnya pakai brand Cina, dan kemudian mau lagi liburan ke Surabaya gitu semingguan, itu berarti harus manggil teknisi dulu ke tiket sana, pesawat. Tiket pesawat, akomodasi, Penginapan. transportasi, dan lain-lainnya ya. biayanya juga, biaya servis, Wow, itu double. banget payment semua. Jadi memang kalau udah mau aman, kalau cuma mau mikirin nyari orderan, memang harusnya Epson aja. Betul. Harusnya Epson. Nah, itu Mbak, misalnya kita lagi mau ngirim ke Kupang, tadi paling jauh kan Kupang ya. Itu dengan ekspedisi yang ada di Indonesia gitu, itu paling cepat, paling lama berapa hari Mbak? Kalau di luar pulau biasanya 1 minggu dari kapal berangkat. Pasti kita infokan kalau untuk luar pulau, kan karena cuaca juga nggak menentu, naik kapal pasti 7 hari setelah kapal berangkat. Gitu. Bukan biasanya customer salah tangkapnya 7 hari setelah masuk ekspedisi, padahal di ekspedisi kan juga harus menunggu kapal berangkat. Jadi kita infokan 7 hari setelah kapal berangkat. Oke, berarti juga bukan misalnya sekarang masuk karena saya misalnya malam nih gitu ya. Kita kirim ke ekspedisi besok misalnya. Nah, berangkatnya itu baru 3 hari lagi. Betul. Nah, dari sejak 3 hari dalam 7 hari itu Betul. baru sampai di customer itu. Kalau cuacanya bagus, kalau nggak cuacanya bagus kan otomatis nunggu lagi kapalnya. Pantesan paket saya lama sekali, Bu. Yang luar pulau jadi kalau mau stok langsung stok banyak kalau bisa, karena sekali pengiriman hemat di ongkir juga, terus hemat di
waktu ekspedisinya juga kan, kalau nunggu kan juga lama, jadi sekalian kalau nyetok banyak-banyak lah. Betul, banyak-banyak sekalian. Biar Karena, hemat juga tuh Mbak Kadek. Satu hemat ongkir dan segala macam, dua hemat waktu juga, Betul. nggak perlu tunggu-tungguan lagi dan segala macam. Ya pokoknya semuanya itu lebih efisien kalau stok langsung banyak gitu ya. Betul. Apalagi di akhir tahun kayak gini orang pada belanja, semuanya ngantri ya paketnya ya. Karena juga ekspedisi banyak liburnya, Betul. Natal dan Tahun Baru. Iya. Tapi bagus ya, emang kita juga nggak boleh yang kerja tiap hari banget WMIT semua. Bahkan kita hari Senin besok stok off name nih. Nah, stok off name 2 hari, Senin Selasa, jadi belum bisa ngirim ya hari itu Mbak ya? Belum bisa. Hari selanjutnya baru. Tanggal 31 baru kita normal lagi pengiriman. Teknisi juga hari itu nggak bisa diganggu. Iya, nggak bisa diganggu. Harus ngecek spare partnya ini aman nggak nih? Terus dia nggak nih? Jangan sampai ternyata ada yang miss dan segala macam. Tapi untuk spare part kita juga menyediakan Mas? Menyediakan, kita selalu ready spare part untuk Epson. Jadi jangan khawatir lah kalau bermitra dengan kita. Oke. Nah itu untuk Epson DTF dia pouch tadi Mbak ya? Dia kemasannya rips. Ada yang anunya itu konektor. Ada. Nah itu ada chipnya. Satuannya berapa Mbak? Berapa liter atau mililiter? Itu satu warnanya satu pouch itu ya, satu rips itu di 1,6 liter. 1,6 liter. Jadi nggak usah tuang-tuang, langsung aja, nggak kotor, mesinnya, printernya dijamin bersih. Nggak usah tuang-tuang, jadi kalau mau ganti ya tinggal pasang gini, tarik, pasang gitu aja. Saya baru sadar, ketika saya lagi main ke customer gitu ya, memang saya baru sadar kalau ternyata kadang-kadang itu kan main ke banyak brand, ada kayak Epson dan lain-lain. Itu printer Epson tuh bersih loh. Betul. Meskipun sudah dipakai lama, bersih, di printernya bersih, areanya juga bersih. Ternyata yang membuat kotor itu proses penuangan tinta. Iya. Proses penuangan. Operator ya ada tinta yang bercecer gitu kan. Emang. Iya betul. Sayang, tinta juga harganya segitu ya. Kan itu semili aja bisa buat proses. Hasilnya lumayan banyak gitu kan. Kalau tumpah-tumpah kan ya eman banget gitu. Nah, itu untuk 1,6 liter di satu warna CMYK plus white ya untuk Epson DTF. Itu apakah kita bisa ngitung kira-kira ini kalau produksi tiap hari, produksi normal gitu lama atau gimana, berapa lama gitu Mbak? Jadi untuk monitoring penggunaan tinta, Epson ada yang namanya Epson Port. Epson Port Solution Port. Jadi dalam satu cetakan itu nanti warna CMYK-nya berapa mili habisnya, itu bisa kita monitoring. Selain itu juga kita bisa mengatur harga nih, misal dalam satu pos kita misalnya belinya 200.000 atau berapa, kita atur nanti di Epson Port itu akan mengkalkulasi sendiri. Misal magenta habisnya di cetakan ini 1,6 mili, katakanlah, itu nanti akan terkalkulasi biayanya berapa dalam satu cetakan. Berarti sudah ada fitur Epson Solution Port untuk ngecek semua. Betul. Kalkulatornya mesin. Jadi itu otomatis Mbak. Otomatis. Kita settingkan dari awal install nanti. Sampai settingkan di Jayapura, tapi saya selaku yang punya, saya lagi liburan. Tapi jalan tuh operator saya kerja. Jadi port itu berbasis gimana ya? Kayak akun online ya. Jadi misal mesinnya di Jayapura, Mbaknya di Surabaya, itu bisa dipantau lewat online. Jadi mesin saya di Jayapura jam segini nyata apa ya, itu bisa terpantau di sini. Termasuk desain dan lain-lain. Desainnya enggak. Dia cuma nyetak misal namanya jersey A di sini ketulis jersey A gitu. Jadi kita bisa mantau real time-nya mesin sekarang ini lagi apa? Lagi cleaning kah? Lagi ada error muncul kah? Lagi nyata kah? Bisa terpantau. Berarti ini tidak ada operator nakal nih. Ya, betul, nggak ada. Karena mungkin saja, siapa tahu mungkin customer pernah curhat mungkin misalnya owner itu suka bisnis trip atau apa, meninggalkan printer di tempat usaha, di workshop. Operatornya mungkin produksi, tapi mungkin produksinya itu dijual terpisah, nggak di... Oh iya, itu operator nakal. Iya, tapi itu pernah terjadi nggak kayak gitu? Sejauh ini kalau pakai Epson sih nggak ada ya Mbak Kadek, karena setiap kali install itu tadi terpasang portnya. Jadi untuk para pengusaha itu dia biasa langsung ngecek di HP-nya masing-masing. Nah itu kalau nggak ada itu yang bahaya berarti. Betul. Itu yang bahaya. Tapi karena mungkin terjadi nggak sih?
Sangat mungkin Mbak. Biasanya kan operator itu mungkin dia ada, misal operator mesin sublim, dia ada usaha jersey sendiri. Itu bisa order ke aku terus dicetak di mesin bosnya gitu kan, sangat mungkin terjadi. Kos dan segala macam, listrik, internet dan segala macam. Diselip-selipkan Diselip-selipkan. di tengah-tengah orderan bosnya kan bisa. Iya bisa. Sangat Gitu. memungkinkan. Tapi kalau ada port solution kan dia bisa ketahuan tuh. Historinya pun ada Historinya Mbak. ada. Misal hari ini nyetak, besok mau kita lihat kemarin tuh nyetak apa aja sih, ada historinya kesimpan di port. Oke, habis mungkin bahan berapa meter, habis Hmm. tinta berapa Betul, banyak, betul. dan segala macam itu bisa dicek ya. Betul. Oh, Anda tidak boleh nakal-nakal ya. Nah, ini berarti Iya. bener-bener Epson ini bukan hanya invest printer dan bahan, tapi invest ke bisnis yang aman ya. Iya, Aman. bisnisnya aman. Bisnis aman, mulai dari instalasinya. Instalasinya saya pernah dengar nih Mas. Katanya beda sama brand lain. Jadi- Bedanya apa dari sisi instalasi? Oke, jadi untuk instalasi Epson ini kita perlu mesin itu perlu connect internet. Oke, Jadi kita perlu menyediakan switch hub dengan kabelan. oke, Jadi port itu 24 jam internet itu harus menyala oke. agar bisa terekam gitu sih Mbak. Kalau brand-brand lain kan mungkin cukup pakai kabel USB udah connect gitu. Kalau Epson perlu koneksi internet. Oke, perlu koneksi internet. Dan itu katanya tuh kayak tadi ini kan beda nih. Kalau misalnya brand Cina, install itu rakit printhead lagi. Rakit printer. printhead. Jadi kalau brand Cina kita rakit printhead, rakit kabel-kabelnya. Kalau Epson udah kita tinggal rakit kaki-kaki, Oke. mesin dinaikkan langsung dinyalakan. Dan proses menyalakannya ada panduan di panel sih Mbak. Misal kita nyalakan butuh pasang tinta magenta, kita pasang. Kita tinggal ngikuti aja. Di kontrol panel depan Di kontrol panel depan ada pasang magenta. langkah-langkah ya. Oh, Ada langkah-langkahnya. biasanya apa Mas? Install ink cartridge Oh, biasanya. installing cartridge. Bukan pasang magenta ya? Enggak, install ink cartridge Mbak. Pasang tinta, pasang Installing pasang Iya, printhead iya. enggak? Oke. Jadi, nah, kalau masang instalasi pernah nggak lebih dari sehari? Untuk semua brand Untuk semua brand kita biasanya minimal 3 hari sih install. installnya. Karena kita tinggal kita pastikan customer ini udah bener-bener bisa pengoperasian sama maintenance harian. Oke, itu kan termasuk training. Iya termasuk Cuma training. masang. Sampean masang printer Epson atau printer brand Cina, pasang doang yang sampai jalan sebelum training. Kalau pasang aja Epson 1 hari selesai. 1 hari selesai. Kalau printer Cina bisa 2-3 hari cuma masang aja loh ya. Oke. Karena harus rakit selang, rakit kabel gitu. kecil-kecil. Kecil-kecil. Wah, itu biaya untuk menahan teknisi buat Nah, masang. itu. Itu semakin lama loh ini. Betul. Balik lagi transportasi akomodasi. Akomodasi. Biaya servisnya dihitung per hari. Betul. Karena meskipun instalasi kita sediakan ya servisnya, yang lain-lain itu memang perlu jadi pertimbangan dari customer Iya. juga. Oke. Nah, itu belum lagi kita training ke operator, Training ke produksinya, operator. maintenance-nya dan segala macam. Tapi memang untuk Epson mudah ya, Mas? Epson lebih mudah, workflow-nya itu lebih singkat. Oke. Misal DTF pun, kalau mesin-mesin biasa kita nyiapkan file, kita gambar di Corel, kita perlu lempar lagi ke Photoshop untuk atur spot white dan lain-lain. Kalau Epson file mentah langsung masuk ke Add ke Print, itu di dalam Add ke Print itu udah ada fitur auto white-nya. Jadi kita nggak perlu atur spot color di Photoshop lagi, gitu Wow, perbedaannya. sangat mudah sekali itu. Itu orang yang dulunya bisnis DTF, operator DTF di brand Cina, tiba-tiba sekarang pakai Epson tuh dimanjakan sekali. Dimanjakan. Jadi untuk bisnis pemula pun kalau pakai Epson itu dimudahkan sebenarnya. Iya. Memang. Dan kemungkinan apakah mungkin pernah ketemu customer yang mereka udah punya beberapa printer berbeda, tapi semuanya Epson. Beda-beda bisnis tapi semuanya Epson. Ada. Di Lumajang ada. Ada, banyak ya. Ada. Ada Jadi di Lumajang. dia punya misalnya punya Sublim, punya Sublim, Ecosolven juga, Punya Ecosolven, UV, foto. Ada. Semua Ada. Epson. Semuanya Semuanya Epson. Epson. Itu biasanya karena dari awal pakai Epson udah enak. Betul, betul. Dan itu pebisnis pemula juga sebenarnya. Pebisnis Betul. pemula. Tapi berani loh, karena kita ngomongin Epson, kita tahu premium, pasti investasinya beda. Investasinya beda sama brand lain. Tapi kalau udah enak di awal, meskipun
investasinya beda, mereka tahu jangka panjangnya kayak Tahu gimana jangka nih. panjangnya ya. Jadi mereka betul. besok-besok mau mengembangkan bisnis, mengembangin cabang dan lain-lain, Mm-mm. tetap di Epson. Pasti ketagihan Epson. Pasti Ketagihan ketagihan. Epson, wow. Ketagihan Epson. Itu tadi kan pemakaiannya juga mudah, consumable-nya di wujud unggul juga ada, servisnya di wujud unggul juga ada, semua paket lengkap di wujud unggul. Iya. Jadi nggak usah telepon sana, telepon sini, capek, ribet Betul, gitu kan. betul. Jadi Iya. telepon aja wujud unggul. Iya, telepon. Mbak, saya ini udah punya bisnis digital printing, Mm-mm. saya mau sekarang DTF gitu. Saya mau Mm. 6030 sama tintanya, sama tolong kirimkan teknisi. Mantap, kirim. Aman semua. Aman semua. Spare part-nya aman nggak nih Mas? Gitu. Tepatnya aman. Aman. Nah, itu kan 3 tahun ya Mas garansi. 3 tahun garansi. Apa saja? Full spare part, Mbak. Full spare part. Mm-mm. Itu tuh misalnya gini Mas, dalam waktu 2 tahun misalnya ada spare part yang perlu diganti. Biasanya ganti apa aja Mas kalau bukan printer? PAM biasanya. Terus sebenarnya dalam kurun waktu segitu biasanya print head aja sih yang model. Bahkan ada customer yang garansinya udah mau habis nih, print headnya nggak apa-apa. Cuma dia pengen aja ngeklaim biar baru lagi kita kita Tapi kan sebenarnya kalau misalnya masih baru, sebenarnya sayang kan harus bongkar-bongkar mesinnya juga gitu sih. Jadi wah ini kita seharian ini ngomongin tentang seberapa mudah dan nyaman berbisnis dengan printer Epson. Betul. Nah, dan kenapa sih kalau dari Mbak Dewi, kenapa sih harus invest Epson di WU? Karena jadi wujud unggul itu jadi kayak parameternya para customer mencari consumable. Jadi kalau di wujud unggul nggak ada, di dealer lain pasti nggak ada. Gitu. Apalagi untuk consumable Epson yang seri-seri lama. Gitu kan. Kalau di wujud unggul aja nggak ada, ya pasti di dealer lain nggak ada. Karena di wujud unggul ini sudah terkenal lengkap. Gitu kan. Mulai dari yang seri stylus Pro lama sampai yang sekarang Sure Color itu kita ada semua gitu Mbak Kade. Jadi kalau customer cari di wujud, Mbak aku sudah cari di dealer lain, wujud unggul ada nggak? Oh wujud unggul ada, pasti nanti balik lagi ke wujud unggul walaupun itu customer baru gitu kan. Pasti carinya di wujud unggul. Nanti ujung-ujungnya punya mesin apa lagi gitu kan? Oh punya mesin yang baru ini Mbak, ya udah kita tarik. Jadi customer barunya wujud unggul gitu. Oh, nah itu dalam hal kenapa di WU untuk consumable. Betul. Karena kita semuanya ada di sini. Ada di sini. Kalau di kita ada, di tempat lain mungkin ada. Kalau di kita nggak ada, tempat lain pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Dicatat tuh image ya, supaya nggak pusing-pusing lagi nyari banyak gini-gini, pusing lagi. Di mana yang ada, di mana yang ada gitu. Langsung di WU aja. Betul. Langsung di Ada WU. customer yang bilang ini ambil di dealer lain kan. Terus bilang, aku baru kenal wujud unggul gitu kan. Dari Mbak Dewi gitu kan. Terus dapat harga berapa? Jadi mereka cocokan harga nih, cocokan harga gitu. Oh wujud unggul harga sekian. Oh ini dari ini harga sekian. Loh masih murah wujud unggul. Ya wis aku tak beli wujud unggul gitu. Benar Mbak Kade, ini sering terjadi ya? beberapa kali terjadi untuk belakangan ini. Karena sebenarnya dari sisi customer pun masuk akal kalau nyari tempat di mana paling murah lah Iya. ya. Betul. Wajar sebenarnya. Betul. Tapi sebenarnya UMS semua selain dari harga yang harus dibayarkan, yang harus dilihat tadi kelengkapan dan juga originalitas Betul. serta ketersediaan stok. Betul. Meskipun misalnya langganan tempat lain, kalau misalnya belum tentu ori kan bahaya. Bahaya. Kemudian juga kalau belum tentu lengkap, mau ngapa-ngapain juga susah. Betul. Dan kalau stoknya nggak ada gimana? UMS semua mending nggak produksi. Nggak produksi, mandek Mandek. gitu. Langsung orderannya jadi deadline-nya lewat nanti UMS. Jadi memang penting sekali untuk mencari dealer di mana semuanya ada di sana. Iya, betul. Oke, dari sisi teknisi kenapa harus beli Epson di WU? Jadi wujud unggul ini nggak cuma jual ya, Iya. tapi kita mendampingi. Oke. Ya, kita mendampingi. Jadi semua kendala, perawatan, servis, terus hal-hal yang perlu ditanyakan tentang mesin, kita siap untuk mendampingi. Oke. Kita berikan support 100%. Dalam hal apa aja contohnya, Mas? Jadi misal maintenance rutinan setiap 3 bulan kan kita selalu sarankan ada atau tidak ada kendala, panggil teknisi untuk ngecek mesin. Nah, kita selalu ready datang ke sana, oke, mau dipandu juga oke. Oke. Nah, itu biasanya selain kita datang ke sana pun mau VC aja, Mas, gitu. Boleh, gitu. boleh juga boleh. Tapi kalau memang untuk sekiranya mesin ini perlu ada pengecekan yang mendalam, perlu dibongkar atau apa, kita selalu sarankan nggak bisa dibongkar sendiri. Kita harus datang ke sana.
Oke, jadi kalau yang satu menyediakan keamanan dengan kelengkapan dan Kelengkapan. originalitas Betul. dari bahannya, yang satu menyediakan keamanan dengan mendampingi Mendampingi. selalu gitu ya, Kita dari dampingi. semua proses WU Image, dari awal invest di WU, dari awal kenal di WU sampai ke depannya. Iya. Karena orang pasti nggak cuma invest buat setahun 2 Mm-mm. tahun, tapi buat jangka Jangka panjang. panjang. Bahkan mungkin bisnisnya nanti diturunkan ke anak cucu. Iya, Betul. betul. Wow, luar biasa sekali Emet semua obrolan kita hari ini dengan kedua orang yang sangat penting ya di Wujud Unggul. Dari pihak bahan ada Mbak Dewi dan juga dari pihak teknisi ada Mas Igun. Iya. Biasanya ya. Iya. Saya sendiri juga banyak sekali belajar hari ini bahwa inilah kenapa memang kita harus belajar menentukan tempat yang benar dan tepat untuk investasi Betul. jangka panjang seperti Betul. ini. Betul. Dari printernya, dari bahannya, dan juga after sales dari teknisi. Iya. Oke, terima kasih untuk Emet semua yang hari ini sudah ngikutin kita, super insightful. Nanti kalau misalnya butuh komunikasi lebih lanjut, saya mau beli bahan ke Mbak Dewi, bisa Betul. disertakan, kontaknya di mana Mbak? Nomornya? Kita taruh di bawah saja nanti. Iya. Iya. Atau ini hubungi marketing kesayangan. Oke. Oh, sayang. Jadi bisa ke Mbak Dewi atau ke produk spesialis kesayangan. Iya. Betul. Nanti juga butuh bantuan after sales teknisi, langsung hubungi teknis Wujud Unggul ya. Iya. Ada di Di nomor admin ya kita ya. Oke, Wujud Unggul Service Support nanti bisa juga oleh Mas Igun atau teknisi lainnya. Kita sudah Oke. berpengalaman belasan tahun dengan Epson, Iya. jadi jangan pernah khawatir. Di kita sudah pasti lengkap, original, dan pasti pilihan terbaik untuk Image. Betul. Saya Kadek Sintana Rayani, Saya Dewi. Saya Gunawan. sampai jumpa. Dadah.